Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. di channel Teras Masjid, ngobrol santai, mencari fakta, berbagi cerita. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersama Ustadz Musa Abdul Ghani ya. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, ya, Ya, sehat. alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membahas nih terkait sunnah-sunnah ya di Idul Fitri Ustadz, atau saat Lebaran. Banyaknya orang kalau Lebaran tuh biasanya identiknya biasa orang sebelum lebaran ada yang mudik ya kan, pulang kampung ya. Mhm. Nah ini kan ya kebanyakan tradisi lah kalau di Indonesia kalau kita lihat ya kan. Nah terus ya banyak lah beli-beli pakaian, kue, nah ini kan banyak nih Sat. Atau sampai ada apa namanya, namanya itu orang Lailatul Qadar nih Lailatul Bakar. Nah ini gimana nih Sat, tanggapan Ustaz terkait ya tradisi-tradisi ini Sat? Iya, jadi memang tradisi ini kan yang ada kita ya di negeri ini. Sebenarnya kalau di luar sana ya tidak ada tradisi seperti ini kan begitu. Kalau kita melihat ya, secara tradisi ini tergantung sih sebenarnya. Tergantungnya itu kita mendudukkan tradisi itu. Kalau tradisi itu artinya hanya sebatas tradisi, ah, tentunya lihat gitu. Dilihat dari kalau agar aktivitas itu bermanfaat. Kalau kita berbicara tadi umpamanya pulang kampung kan begitu kan, pulang kampung, ya kita satu sisi bagus sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan merantau itu kan lama pulang ya. Ya. Bahkan ada yang mungkin bagi orang yang kurang mampu, yang sanggup dia pulang kampung itu kan cuma 1 kali. Ya. Karena di hari-hari biasa dia kerja. Itu dia nggak bisa libur, maka dia terus bekerja. Tapi pas ada kesempatan dia, ketika ada liburan pas 1 Syawal itu cukup bagus sebenarnya. Dengan niat tujuannya adalah yang pertama, apalagi orang tuanya masih hidup. Dia wajib berbakti kan kepada orang tuanya. Berbakti. Dan itu kesempatan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, dia bisa bersilaturahmi. Karena menyambung ukhuwah itu dalam Islam kan juga diwajibkan ya. Menyambung ukhuwah itu. Bahkan haram hukumnya kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi itu kan. Dan kesempatan kita pada waktu lebaran itu pulang kampung di sana berkumpul. Karena kan yang merantau itu tadi kan bukan hanya ke Medan ya, bisa jadi ada yang ke Medan, ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Padang, ada yang ke Palembang, ada yang di Jakarta. Tapi pas waktu itu dia ngumpul semua gitu kan. Yang mana perkumpulan satu kali setahun barangkali kan gitu kan. Itu kalau kita lihat dari secara positifnya. Kalau secara hukum syaraknya memang tidak ada mau harus pulang kampung, tapi di dalam pelaksanaan hukum, di dalam pelaksanaan pulang kampung tadi, kalau kita juga mengkaitkan kepada syariat, ada beberapa syariat itu bisa berjalan dengan baik. Di antaranya tadi silaturahmi bisa berjalan dengan baik di sana. Yang kedua bisa saling memaafkan kita di sana kan ya. Bukan berarti seperti yang dikatakan orang, memangnya harus minta maaf. Ya, kita ini yang nggak tahu lah, entah ada salah ucap, salah kata, kan nggak salah. Namanya minta maaf. Bahkan kita itu bersalaman juga dianjurkan dalam Islam itu kan gitu. Seperti itu. Kalau saya melihat itu ya, secara positifnya kan gitu, secara positifnya. Secara negatifnya ya mungkin tadi jangan dipaksakan kalau memang nggak mampu pulang kampung. Dengan menghabiskan dana yang begitu besar, ada juga yang begitu akhirnya mengutang. Ya mengutangnya pula bukan lagi yang benar cara ngutangnya. Ngutangnya dengan cara yang haram kan gitu kan. Apalagi sekarang dengan mudahnya orang ngutang kan gitu kan. Ini yang mungkin ya harus kita dudukkan gitu kan. Karena saya secara pribadi ya, saya memang sudah lebih dari 30 tahun saya merantau di Medan ini. Ya, dari tahun 90 ya. Ya, dari tahun 90 saya di Medan.
Alhamdulillah saya belum pernah nggak pulang. Setiap lebaran saya pulang. Sampai sekarang. Masya Allah. Kenapa? Karena ada momen yang paling penting yang saya lakukan di sana. Apa itu? Saya ketika lebaran itu, saya manfaatkan untuk mengumpulkan keluarga. Kemanakan, adik-adik, semua sepupu, paman, segala macam. Dan bahkan saya buat acara di situ. Mengumpulkannya. Dan disitulah kita nanti saling mengenal. Wah, anak kita. Kan kita kan masing-masing kan sudah besar anak-anaknya. Oh, ternyata rupanya saudara. Ini saudara. Itu salah satu manfaat. Dan alhamdulillah sudah saya jalankan yang begitu sekarang ini. Kenapa? Karena menurut saya itu hal yang positif, yang bagus gitu. Tapi kita tetap menjaga secara hukum syaraknya. Syarat. Jadi Gitu. itu tradisi yang positif lah. Tradisi yang dibolehkan positif. oleh syarak ya kan. Iya. Nggak dibolehkan oleh syarak itu jangan diikutin gitu ya. Kecuali tadi kita tujuannya ke sana untuk bermaksiat. Itu baru diharamkan kan. Tadi terucap juga dari Ustaz, itu kan kalau Idul Fitri identik dengan maaf-maafan Ustaz ya. Iya. Nah sebenarnya apakah memang ada kaedah syarahnya nih, atau ada memang dulu zaman sahabat tuh selalu Idul Fitri itu harus minta maafan. Nah, itu memang ada nggak Ustaz? Jadi secara dalil tidak ada. Jadi adanya muncul itu ucapan, tapi bukan pada masa sahabat ya, pada masa ulama. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Itu yang ada sebenarnya. Ucapan begitu. Namun bukan berarti ini kalau perbuatan yang dilarang juga kalau kita minta maaf ya kan. Bola yang dikatakan bid'ah kan gitu kan. Jangan semudah itulah kita mengatakan bid'ah gitu ya. Tapi tidak salah. Tapi kalau secara apanya nggak ada gitu. Karena dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Saling memaafkanlah kamu dan saling mensucikanlah kamu. Artinya kita disuruh dalam Al-Qur'an itu adalah wal ya'fu. Wal ya'fu itu kan saling memaafkan. Kita di antara kita. Lalu wasfahu, saling mensucikan, saling membersihkan. Setelah kita saling memaafkan, saling membersihkan, ternyata ada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan gitu. Kan bisa jadi kalau umpamanya kalau kita ini kan walaupun itu tradisi ya, tradisi dari dulunya kita kecil-kecil. Tapi kalau menurut saya bisa jadi. Ya kita kadang-kadang kan umpamanya walaupun nggak ketemu, umpamanya dengan Ustadz, kita nggak ketemu dah lama. Mungkin dalam pertemuan, dalam waktu jangka beberapa tahun itu ada abang kita atau adik kita, mungkin kita pernah teleponan. Dalam teleponan itu mungkin ada bahasa kita yang kasar atau yang segala macam. Dan dia sangat tersinggung dengan ucapan kita tadi. Tapi karena kita dengan hadirnya ke sana, wah dia merasa dengan kita salam dia, apalagi umpamanya seperti kakak kandung kita atau abang kandung kita, atau ibu kita, coba ketika datang kita cium tangannya, Masya Allah, dia sangat berbahagia. Gitu. Jadi pandangannya seperti itu. Jadi yang walaupun nggak ada, tapi itu memang ya untuk saling memaafkan saja. Iya. Menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah. Kita bawa aja kepada ukhuwahnya. Tidak sampai bid'ah lah gitu. Sampai bid'ah. Ya, unik nih. Dan satu lagi mungkin kalau Lebaran tuh identik sama yang baru-baru nih, San. Iya. Ya kan? Bisa motor baru, mobil baru. Asal jangan istri baru. Ya ini apa-apa juga. Apa-apa juga. Apa-apa juga. Iya kan, identik seperti itu kalau kita lihat. Beli baju baru, ya kan. Iya. Sampai juga tuh ada orang-orang tuh suka ya pas mau Lebaran tuh rumah dicat, gitu kan. Tampak bersih, gitu kan. Iya. Nah ini sebenarnya ya fenomena yang kalau kita lihat ya kan apa harus seperti itu gitu. Intinya mau Idul Fitri aja gitu kan. Karena kan momennya pas Idul Fitri itu. Orang ya beli baju baru. Kalau kita lihat nanti kan nih banyak di pasar tuh. Iya. Orang belanja beli baju baru. Apakah mungkin ada gitu? Iya. Ya memang ini kan dikutip ya oleh para masyarakat kita atau juga mungkin dari awal dulu seperti itu. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu memang ada mengatakan bahwa ketika sudah ini kan
menunjukkan kemenangan gitu. Kemenangan karena kita dalam berpuasa ini kan setelah adanya perang Badar ya. Perang Badar itu kan luar biasa. Tapi kata Rasulullah ini masih kecil. Tapi ada yang lebih besar lagi. Apa? Nafsu. Jadi kita Ramadan ini kan menundukkan hawa nafsu kita. Jadi kalau karena sudah sampainya kepada hari raya Idul Fitri, itu kemenangan. Jadi bergembira. Karena ada dua kegembiraan kita kata Rasulullah sebagai umat Islam. Pertama ketika kita berbuka, kedua kita nanti ketemu dengan Allah. Jadi kegembiraan tadi itu ya silakan pakai yang bagusnya, tapi nggak mesti harus baru sebenarnya. Nggak mesti harus baru. Nah, jadi yang paling bagus, cari pakaian kita yang paling bagus ke dalam waktu Lebaran itu tadi. Itu yang dianjurkan begitu ya kan. Jadi nggak mesti harus baru. Apalagi sampai kalau melakukan yang baru itu dengan melakukan yang haram. Beli baju baru dengan cara ya riba, ngutang ya kan. Mau ngecat rumah dengan minjam uang dengan cara riba. Mau beli mobil dengan bicara riba, minjam beli mobil, apalagi seperti itu kan, itu dilarang. Tapi kita ketika ada disuruh gitu, tapi tidak mesti harus baru gitu, yang bagus, yang baik lah, begitu. Supaya menunjukkan rasa kegembiraan tadi itu kan, kegembiraan karena kan fitrah itu artinya kan suci, bersih gitu kan. Jadi kita kembali kepada fitrah kita, suci kita gitu kan. Itunya adanya anjuran-anjuran seperti itu. Mungkin ini Ustaz, terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya. Semoga ini berkah ya dan dapat diterima oleh para penonton teras masjid ya dimanapun Anda berada. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin ini aja dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen share ya atas channel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.